Saat ini PSSI masih mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di luar negeri. Akan tetapi, PSSI mengaku kesulitan untuk mencari pemain bertipe gelandang tengah, mengingat kebanyakan adalah berposisi back dan striker. Akan tetapi saat ini nama yang dulu sempat ramai kini kembali mencuat ke publik, pemain ini berposisi di gelandang tengah. Sebagian warganet pun menilai pemain ini cocok untuk tandem bersama Tom Hai di tengah. Siapakah dia? Sebelum kita ke pembahasannya, tekan like di bawah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Timnas Indonesia dan mari kita ke pembahasannya. Jordi Weerman. Jordi Weerman adalah pemain keturunan Indonesia yang dulu sempat ramai diperbincangkan, akan tetapi kini nama dirinya kembali mencuat ke publik setelah dirinya mengaku siap bergabung dengan Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Dan dia juga mengaku sempat ada komunikasi dengan PSSI. Dulu Jordi Weerman sempat bermain di klub ADO Den Haag dan AZ, akan tetapi saat ini Jordi Weerman bermain bersama Madura United di Liga 1 Indonesia. Penampilannya pun sangat konsisten bersama Madura United dan membuat sebagian netizen merasa setuju jika Jordi Weerman gabung Timnas Indonesia. Tentu saja hal ini banyak perbedaan pendapat yang muncul. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Kalau teman-teman sih setuju atau tidak nih Jordi Weerman gabung? Komen di bawah ya. Seperti yang Bapak Erick Thohir katakan, pemain yang berposisi asli di gelandang tengah ini memang opsinya masih sedikit. Ada beberapa pemain di Timnas yang bisa mengisi lapangan tengah, seperti Nathan, Shane Patinama, Eliano, Kambuaya, dan lain-lain. Akan tetapi itu bukan posisi asli mereka, jadi tentu saja permainannya akan sangat berbeda dengan pemain yang berposisi asli di tengah. Ya, semoga saja secepatnya akan ada pemain tengah yang bagus yang akan gabung ke Timnas Indonesia ya teman-teman. Lanjut kita ke info transfer pemain Timnas Indonesia. Pertama ada nama Mads Hilgers. Mads Hilgers diisukan ditawar oleh klub-klub lain seperti klub Eredivisie, Liga Serie A dan Bundesliga. Akan tetapi Mads Hilgers memberi kode sepertinya dia akan lanjut menandatangani perpanjangan kontrak bersama klubnya, yaitu FC Twente. Tentunya ini baru rumor ya teman-teman. Apapun keputusan pemain kita wajib menghormatinya. Berikutnya yaitu sang kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes dirumorkan ditawar oleh klub-klub Serie A lainnya, seperti Torino, Parma, dan Fiorentina. Diketahui Jay Itzes saat ini masih memiliki kontrak bersama Venezia FC sampai 2027 mendatang. Untuk info yang Mimin dapat tentang Venezia FC, saat ini pelatih Venezia FC dirumorkan akan segera dipecat, dikarenakan deretan hasil buruk yang didapat Venezia FC di Serie A. Saat ini Venezia berada di peringkat paling bawah Serie A dan terancam degradasi. Pertandingan selanjutnya Venezia akan berhadapan dengan Como. Venezia wajib mendapat kemenangan jika ingin masih bertahan di Serie A. Berikutnya ada nama sang tembok kokoh Timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho dirumorkan diminati klub Jepang yaitu FC Tokyo dan 2 klub Liga Inggris. Untuk klub Liga Inggris info yang Mimin dapat rumornya adalah klub Leicester City dan klub Marcelino yaitu Oxford United. Jika rumor ini benar, Mimin rasa Leicester City cocok buat pilihan Rizky Ridho. Menurut teman-teman mana nih yang cocok? Komen di bawah ya. Info selanjutnya, Mimin dapat berita yang sangat menggembirakan dari Calvin Verdonk atau yang bisa kita sebut El Consistent. Calvin Verdonk saat ini masuk kembali dalam daftar Team of the Week pekan ke-14 Eredivisie. Gokil kan teman-teman? Mimpi apa ya kita punya pemain seperti Calvin Verdonk ini? Semoga terus konsisten ya Bang Calvin. Kita lanjut ke pembahasan berita sepak bola Asia. Vietnam merasa lega karena dalam kualifikasi Piala Asia tidak ada nama Indonesia. Mereka sangat optimis bisa menyusul Indonesia ke Piala Asia 2027 mendatang. Ngomong-ngomong soal kualifikasi Piala Asia, ada komentar dari netizen Malaysia yang sedikit bikin ketawa loh teman-teman. Di sosial media Facebook ada beberapa netizen Malaysia merasa girang mengira Timnas Indonesia tak lolos kualifikasi Piala Asia. Mungkin mereka belum tahu kalau Indonesia ternyata sudah auto lolos menunggu di Piala Asia tanpa harus ikut kualifikasi. Aduh saudara serumpunku, alangkah baiknya kalian lebih membaca berita-berita ya.
biar nggak ketinggalan berita terupdate. Ups, tahun 2024 adalah tahun yang manis untuk Indonesia. Mengingat, Indonesia meloloskan semua kategori kelompok umur ke Piala Asia. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang berhasil ataupun tersukses melakukan itu. Ini adalah pencapaian tersukses Timnas Indonesia dalam sejarah ya teman-teman. Lanjut ke berita update Piala AFF. Piala AFF adalah ajang bergengsi bagi negara-negara ASEAN. Vietnam bahkan rela melakukan TC ke Korea loh teman-teman, demi menyukseskan dan memaksimalkan Piala AFF Senior tahun ini. Di sisi lain, Indonesia justru memanfaatkan ajang AFF ini sebagai regenerasi pemain. Indonesia memberi kesempatan untuk pemain-pemain muda berbakat dan terpilih untuk dipercaya, menunjukkan kualitasnya di ajang AFF kali ini. Target masuk final disuguhkan oleh PSSI. Bukan tanpa alasan, target itu juga untuk memancing keluar kualitas semangat juang dan mental para pemain muda Indonesia. Di dalam skuad Timnas Indonesia untuk ajang AFF kali ini juga diisi beberapa pemain Timnas senior, seperti Asnawi, Marcelino, Pratama Arhan, dan kabarnya Rafael Struijk diusahakan bisa bergabung secepat mungkin. Jadi seperti biasa, kekuatan Timnas Indonesia akan selalu sulit ditebak ya teman-teman. Ya kita wajib menantikan dan melihat seberapa baik perkembangan pemain-pemain muda kita di bawah kepelatihan Coach Shin Tae-yong. Semoga mengalami peningkatan fisik maupun mental ya teman-teman. Kalau menurut Mimin sih untuk Piala AFF Senior kali ini, Timnas Indonesia pasti sampai final teman-teman. Tulis prediksi teman-teman di komen ya. Ya itulah berita seputar Timnas Indonesia terbaru hari ini yang bisa Mimin bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Senyum lebar ini sudah menggambarkan dengan timnas kita yang tadi kita udah main dengan lebih ngotot, lebih meyakinkan, lebih kompak, dan bahkan lebih klinis dalam mencetak gol. Pertahanannya oke, tangannya oke. Ceng, banget. Dari kemarin belum dimainin, sekali dimainin nyetak 2 gol kan. Ini juga. Bangga banget sama Garuda hari ini. Walaupun tadi sempat cuma 10 pemain, tapi ternyata Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap menang dengan 2-0. Walaupun awalnya kita menjadi ranknya paling bawah dan juga menjadi yang paling tidak diunggulkan, tapi dengan permainan tadi, gue optimis kalau kita bisa main kayak gini, di bulan Maret kita dapat tambahan 6 poin dan lolos harusnya. Udah waktunya kita dukung bukan Portugal, bukan Argentina, tapi dukung Indonesia sendiri. Indonesia menang, saya sanjung. Indonesia kalah, saya tetap dukung. Terima kasih sudah menonton.